Di keheningan malam, di balik wajah dingin dan tatapan tajam yang tak biasa, untuk anak seusianya tersembunyi kerinduan yang tak pernah terucap. Di atas kertas putih itu, ia menggambar hal yang paling ia inginkan. Namun paling sulit ia miliki, ialah sebuah keluarga yang utuh. Malam hari, di kawasan perumahan elit yang sepi dan tenang, sebuah mobil sedan mewah, berwarna hitam mengkilap, berhenti tepat di depan pintu gerbang. Rumah besar, bergaya klasik. Halamannya luas dan bersih. Adrian keluar dari mobil dengan wajah tenang, namun terlihat lelah. Jasnya masih rapi, langkahnya tegap dan berwibawa. Adrian melangkah masuk ke halaman rumah besarnya, menuju pintu utama. Suasana di dalam rumah terlihat hangat, dengan cahaya lampu kuning lembut. Hatinya sedikit lebih tenang. Setelah seharian sibuk di kantor, dia yakin, di jam selarut ini, putra kecilnya pasti sudah terlelap dalam mimpi indah. Adrian menyusuri lorong rumah, yang sunyi, namun terawat sempurna. Ia sengaja tidak menyapa siapapun, takut mengganggu ketenangan malam itu. Namun, saat mendekati kamar Rainer, pemandangan yang ia lihat bukanlah anak yang sedang tidur, melainkan putranya yang masih terjaga, duduk fokus di meja belajarnya. Pemandangan itu sudah terlalu sering ia lihat. Namun setiap kali melihatnya, hati Adrian selalu terasa sesak. Reinhard baru berusia 5 tahun, namun sikapnya sungguh jauh berbeda dari anak-anak seusianya. Dingin, kaku, dan tertutup sifat yang seolah Adrian wariskan sempurna dari dirinya. Sejak masuk sekolah, jarak di antara mereka terasa makin lebar. Adrian tahu betul, laporan yang ia terima dari guru, Reinhard selalu menyendiri. Sering membuat teman perempuannya menangis karena diabaikan olehnya, dan tak segan bertengkar jika diganggu. Karena sikap diam dan tertutup itu, Adrian pernah membawanya ke psikolog. Takut ada hal buruk yang terjadi pada putranya. Namun hasilnya melegakan. Semuanya normal. Adrian sadar sepenuhnya. Ini semua adalah akibat kesalahannya. Terlalu sibuk bekerja, terlalu larut dalam kesedihan, hingga lupa memberikan waktu dan kasih sayang yang seharusnya. Adrian melangkah pelan memasuki kamar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Mendekati putranya. Di sana, di atas kertas putih itu, tergambar sosok ayah, ibu, dan anak yang sedang bergandengan tangan di taman. Wajah mereka penuh senyum bahagia. Hati Adrian terasa teriris. Ia tahu betul, di balik sikap dingin itu, Reinhard hanyalah anak kecil yang merindukan kasih sayang ibunya. Kerinduan yang sering tercurah lewat mimpi-mimpinya di tengah malam. Foto ibunya yang selalu ada di meja menjadi satu-satunya teman yang mendengarkan rindu itu. Rasa bersalah menyelimuti sekujur hatinya. Ia belum mampu menjadi ayah, sekaligus ibu yang baik baginya. Adrian menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Malam ini, ia bertekad menanyakan hal penting pada putranya. Hal yang menjadi beban pikirannya belakangan ini. Ray, kamu belum tidur? Belum ngantuk. Apa yang sedang kamu gambar? Kamu gambar mama juga ya? Iya, ini mama. Reinhard, mungkin suatu saat nanti apa kamu tidak ingin punya mama baru? Tidak perlu, Papa. Aku sudah punya mama. Mama kan hanya pergi untuk sementara waktu dan akan kembali lagi. Selain itu, Papa juga selalu sibuk. Papa tidak akan punya waktu untuk merawat mama baru, dan aku sekaligus lebih baik seperti ini saja. Jawaban dingin itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Adrian. Ia sadar penuh. Semua sifat tertutup, dan rasa curiga Reinhard adalah buah dari kelalaiannya sendiri. Terlalu sibuk mengejar ambisi, terlalu lama tenggelam dalam kesedihan, hingga ia lupa bahwa ada nyawa kecil yang sangat butuh dirinya. Ia ingat kata-kata orang bijak. Anak-anak tidak akan selalu menunggu kita. Saat mereka merasa tidak diperhatikan, hati mereka akan tertutup dan sulit untuk kita dekati lagi. Kata-kata itu kini terasa nyata di hadapannya. Maafkan Papa, Yana. Selama ini, Papa kurang perhatian dengan kamu. Sudah berapa kali Papa mengatakan ini? Iya, Papa mengaku salah. Adrian berusaha mengalihkan pembicaraan,
berharap suasana bisa sedikit lebih hangat. Oh iya, bagaimana menurutmu dengan Tante Amara? Apa kamu mau mama seperti dia? Oma dan Opa juga pernah tanya soal ini, tapi aku nggak suka. Kenapa? Bukannya Tante Amara baik sama kamu? Papa suka sama Tante Amara? Hah, enggak dong. Papa masih mencintai mama kamu. Oh iya, hari ini Miss Rina menghubungi Papa. Kenapa kamu membuat Rara menangis lagi, nah? Abis, dia berisik terus. Aku tidak suka digangguin saat aku sedang fokus. Tapi jangan sampai membuat teman perempuan kamu menangis dong, nak. Kasihan mereka kan? Jika mereka terus mengganggumu, lebih baik kamu pindah saja ke tempat yang lebih nyaman. Atau bilang saja pada gurumu ya. Iya, Pa. Adrian tersenyum tipis melihat putranya yang mulai terlihat mengantuk. Ia menata bantal dan selimut dengan rapi, memastikan Reinhard nyaman dan hangat. Malam ini, janji dalam hatinya terucap diam. Ia akan berubah. Ia akan berusaha lebih keras menjadi ayah yang baik. Hari sudah sangat larut malam. Kamu tidurlah. Besok kamu sekolah. Adrian keluar dari kamar Reinhard. Langkahnya terhenti sejenak di koridor gelap depan kamar. Ia menoleh dan menatap ke arah kamar ujung koridor yang dulu menjadi saksi kebahagiaannya bersama Keira. Ruangan itu kini berubah fungsi. Namun kenangan di dalamnya tak pernah pudar. Pikirannya melayang pada tekanan keluarga yang menyuruhnya menikah lagi, terutama dengan Amara. Hatinya menolak keras. Wanita itu tidak pernah bisa mengisi ruang kosong itu. Namun, saat bayangan wajah Shalina terlintas, anehnya, Adrian tidak merasa terganggu. Gadis itu polos, sederhana, dan entah kenapa, kehadirannya terasa wajar, meski baru saja ia kenal. Tentu saja, itu belum berarti apa-apa. Hatinya masih tertutup rapat, hanya untuk Keira. Namun, setidaknya ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak akan memaksakan dirinya menikah dengan orang yang tidak ia inginkan. Lalu Adrian melangkah masuk ke dalam kamarnya, membawa serta segala pemikiran dan tekad baru. Ia butuh istirahat, butuh menenangkan pikiran yang penat. Di dalam hatinya, ia berharap esok hari akan membawa angin perubahan yang lebih baik. Untuk dirinya, untuk Reinhard, dan mungkin untuk nasibnya selanjutnya.